Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Riani. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang pengantar ekologi perairan dan korelasinya dengan nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan perairan. Seperti yang kita tahu, jumlah air di dunia tidak berubah sesuai dengan hukum kekekalan materi. Namun, ketersediaannya bagi manusia dapat terbatas. Selain juga kualitasnya dapat menurun. Terbatasnya air tersebut disebabkan oleh distribusinya menurut ruang dan waktu, tidak selalu sesuai dengan kebutuhan manusia. Pada musim kemarau, ketersediaan air terbatas, sementara pada musim hujan justru berlebih sehingga menimbulkan banjir. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, memelihara lingkungan setara dengan menjaga maqasidus syariah atau kemaslahatan pokok yang terdiri dari jiwa, agama, akal, keturunan, harta, dan harga diri. Kelima pokok kemaslahatan ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya lingkungan yang kondusif. Jika demikian, sangat penting juga melestarikan air yang termasuk dari salah satu unsur lingkungan. Mengingat pula bagaimana pentingnya air bagi orang Islam sebagai salah satu sarana untuk beribadah. Jika sarana tersebut tercemar atau rusak ekosistemnya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab seluruh manusia, khususnya orang Islam, untuk melestarikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam ayat tersebut mengandung arti bahwa adanya perintah untuk melakukan perbaikan sesuai dengan kemampuannya bagi seluruh manusia. Allah telah menciptakan alam dengan seimbang dan teratur, menjadikan air yang ada di bumi dengan kadar yang cukup bagi kebutuhan makhluk hidup. Namun apabila terjadi gangguan keseimbangan keberadaan air di bumi, maka perlu adanya tindakan dan langkah-langkah untuk mengembalikan keseimbangan itu, atau yang lebih dikenal dengan pelestarian. Latar belakang agama atau kepercayaan juga sangat berpengaruh pada pandangan hidup seseorang. Di dalam Islam, untuk melakukan serangkai ibadah membutuhkan air yang bersih dan suci, sehingga Islam melarang buang kotoran sembarang tempat karena selain akan mengganggu kenyamanan lingkungan, juga akan mencemarkan air. Air yang tercemar oleh kotoran lain adalah air najis atau mutanajis. Untuk itu, pelestarian air dimulai dari diri manusia yang sadar akan pentingnya air bagi kehidupan. Jika semua sadar akan hal itu, maka tidak akan lagi perusakan pada siklus dan sumber-sumber air, dan itu akan sangat berguna bagi kehidupan mendatang. Allah berfirman dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 151 sampai 152. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. Artinya, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Dalam hal pelestarian air, manusia harus bisa menghemat dalam penggunaan air, tidak boleh berlebih-lebihan sehingga air tidak terbuang sia-sia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La yabulanna akhadukum fil ma'i daimal ladzi la yajri thumma yahtasilu fi. Artinya, janganlah seseorang dari kalian kencing di dalam air yang dalam yang tidak mengalir, kemudian mandi darinya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil kala'i wal ma'i wan nar. Artinya, kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, kita senantiasa harus menjaga lingkungan, khususnya perairan, agar tidak boros dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Ayo, jagalah lingkungan dan jagalah ekosistem perairan, karena air adalah sumber kehidupan. Sekian, terima kasih sudah menonton.